Kalau blaster itu kan dari awal memang selalu dipesankan minimal 1/4 itu sudah isi. Yang pertama adalah untuk pendinginan pompa bensin, keduanya menyikapi atau menghadapi jalan-jalan yang turunan. Yakin mati. Jadi matinya itu bukan karena masalah pompanya jelek, tapi si pompa tersebut tidak mendapatkan asupan bahan bakar. Oh gitu, Bah. Begitu. Cara dasarnya, makanya kita selalu bicara masalah produk knowledge ya, artinya pengetahuan tentang produk tersebut atau unit tersebut. Blazer memang dia horsepower-nya akan tercapai di 3000 rpm. Jadi pada saat dia masih di bawah 3000 rpm, otomatis dia akan ngeden gitu, ya? Belum ada tenaga. Kebiasaan kita misalkan baru 2000 rpm sudah pindah gigi, begitu pindah gigi malah short dia, karena memang belum tercapai untuk horsepower-nya. Jadi dia akan mendapatkan horsepower-nya yang maksimal di 3000 rpm. Itu bukan masalah. Bukan masalah ya? Nggak ada salah. Siap. Oke, satu lagi nih, Bah. Kasus kemarin yang saya telepon Abah tuh, yang di Gunung Manglayang. Oh iya. Bah, kenapa nih, Bah? Hari nanjak mah enak-enak aja. Tapi pas saya turun, mati gitu. Nah, jadi mungkin yang terbersit di di benaknya Om Niko kala itu, ini mobil baru turun mesin mogok lagi. Kan, gitu, itu, Bah. Baru turun mesin masalahnya loh gitu. Ya, jadi begini. Kemarin kan setelah kita diskusi itu ya, sebenarnya kan mendasar dan mungkin karena faktor ketidaktahuan kita gitu kan. Jadi makanya saya yang paling awal saya tanyakan adalah posisi dari BBM. BBM-nya berapa atau berapa banyak atau berapa strip kan gitu. Ya. Om Niko kan bicara oh sekian strip, ya pasti mati. Nah mungkin banyak rekan-rekan yang belum mengetahui ya atau belum paham dengan hal itu. Jadi gini, karena posisinya Blazer itu tangkinya itu memanjang ke depan. Dan posisi tangkinya itu kapasitasnya adalah 78 liter. 78 liter. Nah, kalau kemiringan kurang lebih sekitar 70 sampai 80 derajat misalkan ke bawah, otomatis dia bensin itu akan ke depan semua. Nah, yang harus dipahami oleh teman-teman adalah pompa bensin Blazernya. Bahwa pompa bensin Blazer itu adanya di ujung bagian belakang pompanya. Iya. Jadi si mobil itu pada saat dia turun, bensinnya turun ke bawah, nggak kesedot. Jadi si pompa bahan bakar ini nggak ada bensinnya. Iya. Makanya mati. Makanya kemarin saya arahkan Om Niko, coba dikasih tempat datar dulu. Nah, hidup nggak? Hidup kan? Iya. Nah ini adalah pesan buat teman-teman pengguna Blazer semua kan. Kenapa di Blazer itu dianjurkan 1/4 minimal? Kenapa? Posisinya pada saat dia bensin itu minimal ada 1/4, itu kurang lebih ada sekitar 15-20 liter di tangki bensin. Nah pada saat dia ada kemiringan yang turunan yang agak curam, dia masih memadai untuk bensin itu tersedot oleh pompa bensin. Seperti itu. Jadi kan sebetulnya itu bukan masalah. Betul. Bukan masalah, tapi pada saat kita nggak ngerti, nggak paham, itu jadi masalah. Iya, Apalagi panik kan, Bah. hutan segala macam. Posisi di hutan. Bensinnya nggak ada, kan kebayang. Makanya pesan daripada kejadian itu adalah bagaimana caranya bahwa Blazer itu selalu minimal 1/4 tangki ya. 1/4 tangki. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman pahami adalah kenapa dari anjuran bukunya seperti itu atau anjuran operasional mobil itu seperti itu? Karena pompa bahan bakar Blazer itu pendinginnya adalah bensin. Gitu kan? Iya. Nah, pada saat dia sering tidak terendam bensin, itu yang mengakibatkan pompa itu panas. Akhirnya pompa itu gampang Oh, jebol. berarti nggak boleh sampai tekor bensin. Nah, makanya kalau Blazer itu kan dari awal memang selalu dipesankan minimal 1/4 itu sudah isi. Itu salah satu fungsinya sebenarnya. Yang pertama adalah untuk pendinginan pompa bensin, yang keduanya menyikapi atau menghadapi jalan-jalan yang turunan. Yakin mati. Jadi matinya itu bukan karena masalah pompanya jelek, tapi si pompa tersebut tidak mendapatkan asupan bahan bakar. Oh gitu, Bah. Begitu.
Siap, benar. Perbincangannya semakin menarik. Iya, karena kan ya beberapa juga jadi mikirnya jadi kemana-mana, Bah. Ya. Apa saya kan apa ya pas diinjak juga, kalau saya biasa pakai mobil lain gitu. Biasanya di 1.500 itu ya udah minta pindah atau gimana gitu. Ini kok mesti nginjak dalam terus gitu. Ya mungkin di 3.000 atau 3.200 gitu. Ya. Jadi apakah ini bermasalah gitu? Satu kan pasti kan yang ada di pikiran saya mah namanya mesin baru turun ya seger gitu kan. Karena kan piston baru semua gitu. Ya. Oke. Nah ini kok kayak di awalnya itu kayak agak berat gitu. Apakah saya pakai ban besar atau gimana gitu? Jadi begini, secara dasarnya makanya kita selalu bicara masalah product knowledge ya, artinya pengetahuan tentang produk tersebut atau unit tersebut. Nah, Blazer memang dia akan horsepower-nya akan tercapai di 3.000 rpm. Jadi pada saat dia masih di bawah 3.000 rpm, otomatis dia akan ngeden gitu, belum ada tenaga. Nah kebiasaan kita misalkan baru 2.000 rpm sudah pindah gigi, begitu pindah gigi malah short dia, karena memang belum tercapai untuk horsepower-nya. Jadi dia akan mendapatkan horsepower-nya yang maksimal di 3.000 rpm. Oh berarti jadi itu bukan masalah. Bukan masalah ya? Nggak ada salah. Siap. Sekarang lanjut ke pertanyaan dijawab dari teman-teman di kolom komentar, Pak. Yang pertama ada juga yang nanya ini apa yang dimaksud dengan kopi susu, kenapa penyebabnya dan bagaimana cara penanggulangannya? Kopi susu ya. Kopi susu ini hal yang menarik dan hal yang selalu menjadi seksi untuk dibicarakan. Jadi begini, ini kita menyikapi masalah kopi susu atau overhead sebetulnya ya, overhead. Jadi kadang-kadang teman-teman juga sama. Artinya mobil ini baru servis, baru turun mesin, baru apa. Tapi tiba-tiba dipakai kopi susu gitu. Iya. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Yang pertama tidak balik lagi ke masalah pendinginan. Artinya begini, pada saat kita menggunakan kendaraan, itu kita tidak tahu apakah misalkan tiba-tiba selangnya ada yang bocor, apakah misalkan radiatornya tiba-tiba ada yang bocor, atau airnya terjadi penyusutan, seperti itu kan. Nah itulah, atau yang itu tadi, mungkin yang pembicaraan Om Niko tadi di awal, kipas tersebut kurang maksimal bekerja gitu. Tapi balik lagi ke permasalahan, semua itu pasti akan menimbulkan atau diberikan tanda dengan instrumen panel yang ada di sana. Karena pada saat dia terjadi kopi susu, pasti akan terjadi gejala pincang, gitu kan? Terjadi gejala pincang atau mungkin mesin berebet-berebet seperti itu. Tapi kadang-kadang misalkan nih gejala kopi susu itu kan banyak. Kita tidak ngomongin mobil yang baru turun mesin. Artinya pada saat mobil teman-teman dipergunakan itu banyak faktor ya. Kemungkinan misalkan ada silinder headnya yang sudah mulai keropos, ada packing silinder headnya yang sudah mulai keropos. Nah itu, tapi itu sebenarnya sudah diberikan tanda. Artinya kopi susu itu nggak akan ujung-ujung tiba-tiba dipakai kopi susu, enggak. Nah mungkin salah satunya air radiator sudah mulai terjadi penyusutan. Jadi gini, pada saat semuanya dalam kondisi normal, air radiator Blazer itu tidak akan terjadi penyusutan. Karena harus teman-teman pahami bahwa tabung reservoir itu bukan tabung cadangan. Ya kan? Jadi bukan tabung cadangan radiator, tapi dia tabung sirkulasi udara panas. Dan sifatnya dia tidak akan nyusut, karena tidak ada air yang mengalir keluar. Mohon maaf, tidak dengan mobil-mobil yang... Iya, yang kebuang gitu. Pada saat panas dia ada udara uap kebuang, otomatis airnya akan nyusut. Tidak berlaku untuk Blazer. Jadi Blazer itu selalu harus stabil. Nah, ada juga permasalahan sebenarnya yang sepele yang membuat mobil itu sering panas dan terjadi overheat. Bahwa di tabung reservoir itu banyak yang masih belum paham bahwa itu tabung air cadangan kan gitu. Airnya diisi penuh. Nah, benar tuh. Diisi penuh. Saya juga gitu. biasa nambah dari sana, Pak. Nah, pada saat karena malas buka yang hitam itu. Ya, si tabung reservoir itu diisi penuh. Disitulah mulai terjadi masalah.
sirkulasi udara panas dari mesin, dari radiator itu tidak terbuang ke situ. Karena airnya penuh. Dan itulah yang mengakibatkan mobil itu cepat panas. Jadi airnya penuh, bukannya bagus malah panas. Dan karena ketidaktahuan kita ya, ini kok mobil panas terus padahal airnya penuh. Hajar aja, akhirnya jadi overheat. Sekalipun diisi kan ada batasnya kan. Nah, ini jadi memang pada saat penyimpanan atau tabung reservoir itu, tandanya memang terbalik. Artinya tandanya itu tidak di luar tapi di dalam. Jadi kadang-kadang satu memang tidak terlihat tanda itu, keduanya memang faktor ketidaktahuan kita. Ya, itu. Artinya faktor ketidaktahuan owner bahwa pembahasannya bahwa tabung reservoir ini adalah tabung air cadangan. Kalau blazer itu tidak seperti itu, gitu. Tidak seperti itu. Baik lagi ke pembahasan tadi. Jadi satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa tabung reservoir itu bukan tabung air cadangan. Tapi itu tabung sirkulasi udara panas dari radiator dan dari mesin. Itu salah satunya. Benar, Pak. Iya, tadinya kan kalau kayak saya kan ya namanya pengangguan belum lama gitu, Bah ya. Ya pengen simpel aja, daripada kurang mending lebih aja gitu. Jadi ya saya tambahin aja airnya gitu. Mending lebih. Saya pikir tadinya memang ada yang terbuang gitu. Ya. Oke. Yang pertama mungkin itu bisa dari gejalanya dari pompa bensin, salah satunya ya. Jadi kalau pompa bensin itu kendalanya lemah, itu ditandai dengan pada saat starter awal itu harus panjang berkali-kali baru hidup. Nah, karena seperti itu, jadi kalau kita bahas tekniknya bahwa di pompa bensin itu dia ada semacam vakum. Ada semacam vakum. Nah, kalau misalkan vakum itu bocor atau pompanya lemah, dia pada saat mobil itu berhenti, vakum itu nggak nutup. Vakum di pompa bensinnya. Otomatis mengakibatkan bensin dari regulator injektor itu turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Makanya ada jeda pada saat start awal itu dia panjang karena ada jeda untuk mengisi dulu penuh rel injektor itu. Satunya seperti itu. Nah, kalau misalkan gejalanya sudah parah pompa bensin itu, ya itu tadi salah satunya pada saat di hidup, digas ngepos. Kenapa? Itu sebenarnya asupan bahan bakar yang berkurang begitu. Itu apanya tuh, Bah? Ya. Berarti mesti diganti apanya? Pompanya diganti. atau gimana gitu? Ganti. Oke. Blazer SWC ya. Gimana nih riset Abah kemarin nih? Oh, iya. Jadi begini, memang kalau kita bicara 4x4 itu tidak sesimpel yang dibayangkan, gitu ya. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Kalau bertanya apa saja yang diganti banyak, kan gitu. Banyak. Gitu. Dari mulai as roda depan, knuckle segala macam, termasuk gardan depan. Dan mungkin banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dan itu kalau kita bahas secara spesifik di sini, mungkin waktu setengah hari nggak cukup. Jadi kalau buat teman-teman, kebetulan kemarin kita coba riset untuk 4x4. Ini udah beberapa kali penyempurnaan, belum sempurna. Makanya belum saya review secara detail untuk 4x4-nya. Yang jelas siapin dompet yang tebal. Iya. Itu aja mungkin. Kalau masalah DOHC, SOHC nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bisa. Oh, di jumper kayaknya, Pak. Oh, berarti itu pembicaraannya motor pen di jumper langsung ya? Oke. Saya lebih tertarik untuk membahas fungsi dari termostatnya itu sendiri. Gitu kan? Fungsi dari termostat itu sendiri. Nah, termostat itu fungsinya adalah memutus aliran air dari mesin dari radiator ke mesin. Memutus aliran air dari radiator ke mesin. Nah, fungsinya adalah menahan air panas itu didinginkan dulu oleh radiator. Nah, termostat blazer ini akan terbuka di 103 derajat itu. Jadi maksudnya begitu 103 derajat termostat itu terbuka, air panas dari mesin itu mengalir ke radiator, dari selang bawah. Dan selang atas memberikan air
yang dingin ke apa namanya ke mesin. Nah, itu adalah untuk menjaga kestabilan pendinginan di area mesin. Nah, itu fungsi daripada salah satu fungsi daripada termostat tadi. Nah, kalau misalkan termostatnya dilepas, berarti sebenarnya tidak ada pendinginan di sana. Karena air dari radiator ke mesin itu panas semua. Panas semua. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa karena termostatnya dilepas, kipasnya dijemper kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kipasnya dijemper, itu permasalahannya bertambah kan gitu. Permasalahannya bertambah. Kenapa bertambah? Karena pada saat dia di-on-kan kontak, kipas langsung berputar. Nah, permasalahannya bukan masalah apa-apa, tapi pada saat dia dijemper seperti itu, suhu kinerja mesin itu tidak tercapai. Karena mesin tidak akan pernah menunjukkan temperatur yang tinggi, gitu kan? Nah, efeknya adalah mesin itu kurang tenaga, bensin cenderung boros ya. dan lain-lain ya. Nah, timbul lagi pertanyaan dari hal itu, bah, mobil saya kan sudah dipakai jauh, berarti panas kan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pertanyaannya adalah Blazer ini semuanya sudah dikontrol indikator, dikontrol ECU. Nah, ECU itu akan menyimpan pada saat on awal start mobil, itulah yang tersimpan ke ECU-nya. Nah, ini balik lagi ke basic perawatan Blazer. Blazer itu akan sangat baik digunakan pada saat kita memanaskan pagi-pagi itu sampai kipasnya on. Pada saat kipas on, ECU memberikan perintah ke semua electrical untuk mengerjakan fungsinya. Jadi semuanya sudah, misalkan bensin itu disemburkan 2 bar atau 2 knot, ya 2 bar terus. Tapi pada saat belum tercapai suhu itu, jadi perintahnya belum dilakukan. Jadi orang ngaco gitulah istilahnya, jadi bingung gitu. Karena ya mau nggak mau mobil kita ini walaupun tua, mobilnya udah full elektrik dan dikontrol oleh ECU semuanya. Berarti sebenarnya pesannya adalah pada saat kita menggunakan Blazer, sebelum start atau sebelum berangkat, itu pastikan dulu selalu Blazer itu dalam kondisi sudah dipanaskan dan kipasnya sudah on. Sebenarnya fungsinya banyak. Di samping memang standarisasinya seperti itu, yang paling diambil keuntungannya dari perlakuan seperti itu adalah pada saat kita akan jalan, bahwa 103 itu adalah suhu tertinggi dari Blazer. Suhu tertinggi dari Blazer. Nah, komponen-komponen Blazer ini sudah dibikin sedemikian rupa oleh para insinyurnya untuk bertahan di panas tersebut. Nah, kalau misalkan si barang-barang tersebut sudah kurang baik, keuntungan kita adalah pada saat suhu belum 103, dia sudah kurang maksimal, dia akan ada kebocoran air, misalkan, atau kebocoran oli. Nah, itu adalah keuntungannya. Pada saat seperti itu kita nggak jadi pergi. Nah, itu yang akan mencegah overhead, jebol mesin, kan begitu. Nah, kalau kita udah jalan, apa kita selalu tahu bahwa oli itu tidak ada yang netes atau air itu tidak ada yang bocor? Apalagi kalau sudah dijemper. Kalau sudah dijemper itu di bawah terus, kecuali kalau airnya habis full, baru dia naik. Kan kayak begitu. Jadi sebenarnya memang kalau dalam kondisinya masih maksimal, sempurna, termostat itu sangat penting di mobil tersebut. Itu. Oke. Nah, ini balik lagi ke basic tentang Blazernya. Kita harus paham bahwa indikator oli itu bekerja sesuai dengan putaran mesin. Nah, mungkin saya tidak terlalu mencermati di mobil-mobil lain. Jadi si indikator ampere oli itu dia akan naik turun sesuai dengan kecepatan kendaraan. Oh, berarti gimana putaran gitu ya? Gimana putaran? Justru kalau misalkan si temperatur oli itu ada di 500 misalkan, itu kemungkinan switch olinya mati. Tapi kalau ada di 0, di merah, itu berarti pompa oli nggak jalan. Kan gitu. Jadi posisinya itu kalau misalkan pertanyaan tadi, apa yang jadi kendala kalau pompa olinya turun naik, itu jarumnya mungkin seperti itu.
Itu memang normal seperti itu, bukan kendala. Justru yang terjadi kendala itu pada saat si pompa oli itu tidak naik. Itu yang jadi kendala. Berarti kalau ataupun naik dia mentok di 500. Ya, betul. Kalau jadi justru si pompa oli, si sweet oli blazer itu, pompa oli itu kerjanya sesuai dengan putaran mesin. Pada saat putaran mesin kita cepat, dia harusnya naiknya lebih cepat. Nah, justru kita harus cermati pada saat misalkan anggap kecepatan kita di atas 60.000, 60 km, tapi dia tidak menyentuh angka di 250 misalkan atau 200, itu kita harus siap-siap. Berarti ini pompa oli bekerja kurang maksimal, karena dia pasti lewat di 250. Ya, oke, buat teman-teman semua, ini sangat menarik perbincangan kita hari ini dengan Om Niko, dan mudah-mudahan menambah wawasan atau menambah semangat kita merawat blazer. Kalau terjadi kesalahan silakan koreksi di komentar, silakan beritahu kami, karena semua atas dasar keterbatasan kami ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan atau apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman tentang perawatan blazer dan bisa menambah semangat dan spirit untuk merawat blazernya. Itu dulu mungkin session kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan kalau ada pertanyaan atau tutorial yang lain silahkan coret-coret di komen. Oke, pesan saya tetap semangat merawat blazer, tetap semangat melestarikannya, karena blazer adalah salah satu mobil yang sudah legendaris lah, sudah apa ya namanya? Warisan Amerika. Bukan, masa transisinya sudah lewat, dan mungkin mudah-mudahan satu saat blazer akan menjadi barang yang dicari orang. Oke, terima kasih. Barang antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.